Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Denara, perwakilan dari kelompok 7 Bioperspektif, akan melakukan observasi tanaman herbal atau tanaman obat di KWT Bunda Lestari yang ada di Kelurahan Pelalangan, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Langsung saja ikut saya. Iya, kan ini ibu kan jual. Jadi kalau ketinggian kan kayaknya gimana biar kelihatan rimbun, jadi ibu potek tancepin. Ini juga baru nanam ini. Ini daun ungu untuk ambeien. Daun ungu. Oh, itu yang udah gede, Bu? Kemarin lebih besar lagi, di situ mati. Waduh. Tinggal mati. Banyak yang mati ini. Terus ini katu kan sudah tahu manfaatnya. Daun katuk ya. Terus serai, ibu tuh punya dua macam. Serai merah sama serai biasa. Kalau serai biasa ini untuk masak. Kalau serai merah ini untuk herbal. Jadi baunya juga beda. Ini yang biasa kayak sabun serai, minyak serai. Oh, Baunya lebih menyengat, Bu. Baunya kayak jahe merah sama jahe wangi. Oh enggak, kalau ini beda. Kalau ini kan serainya yang orang-orang awam nggak paham kan, serai dirajang taruh di ujung gitu. Tapi ambilnya serai ini. Baunya kan nggak bisa katanya. Padahal yang dipakai harusnya serai ini. Serai merah. Kan kayak minyak serai kan? Lah, makanya kalau ini kan untuk masak kan baunya kan beda ya. Tapi kalau ini nyengat. Terus perbedaannya lagi di daunnya itu lebih tajam. Minyak serai, sabun serai. Kan ini yang dipakainya. Itu. Ini benglek. Ini kencur. Untuk anak yang kena sawan apa? sawan. Anak kecil kan sukanya biasa bayi ya. Ini kencur. Ini daun dewa, hasilnya juga macam-macam. Ini ibu punya dua juga. Ada ini, kalau ini kan bunganya ya yang bunganya kan ini kan ungunya ungu agak kuning. Terus ada lagi yang warnanya ungu terong. Ini namanya som Jawa. Som Jawa. Kalau yang bunganya agak ungu terong itu namanya ginseng. Yang diambil daunnya biasanya suka di rumah makan ya. Tulis ginseng. Tapi sebetulnya malah kalau untuk herbal ini tapi sama aja. Sama, fungsinya sama. Cuman ada dua macam, namanya beda gitu aja. Yang suka diambil daunnya kan biasanya yang ginseng. Sebetulnya ginseng itu yang ini sebetulnya. Cuman terus udah orang-orang terlanjur ngenamainnya itu ginseng, jadi ini yang som Jawa. Oh, berarti ini yang aslinya sebetulnya. Terus ini berambang daya. Empunya apa kok empu ya? Apa ya namanya ya, buahnya kan ini merah ini. kayak itu ya, kayak bit, kayak buah bit Ini merah kan ya? biasanya kan dipotong-potong, dikocor air panas. Ntar kalau udah dingin diminum untuk stamina, bisa macam-macam ini juga. Kalau ini Bu yang kayak teratai Ini pegagan. Pegagan ada dua. Ya ini pegagan air, pegagan jumbo. Kalau pegagan lokal itu banyak sekali tumbuh liar di
Biasanya musim hujan ya, ini kan baru musim hujannya baru mulai ya. Biasanya kalau udah musim hujannya udah agak banyak, dia sering numbuh. Jadi, Biasanya ngambang di air itu. oh bukan, bukan. Enggak, yang di air ada Ada pegagan-pegagan. lagi. Ini yang pegagan air ini. Oh, Kalau yang pegagan lokal di tanah, terus Oh, yang kayak kayak agak ngombak sedikit ya. Tapi ininya enggak setebal ini. Ini untuk mengembalikan memori itu sama. Sama ya. Heeh. Ini yang jenis kecil ini ada punya, nggak bisa besar ini. Emang sih. Ada dua yang Ini yang lokal. bukan sama seperti ini, cuman ada ibu punya dua. Jadi ini sejenis daunnya cuman kecil doang gini. Kalau ini bisa itu yang gede. biasanya numbuh kalau Bukan beda. Beda lagi. Oh, beda lagi. Cuma tempatnya ibu mati di depan. Banyak Mati. ternyata ya sih. Terus ini nih fungsinya untuk mengembalikan memori, mencerdaskan otak, memperlancar peredaran darah ke otak. Ibu biasanya kalau masak sup apa otak ini dicampuri. Ini kalau dipotek bisa langsung dimakan nggak, Bu? Ya, kalau doyan nggak apa-apa. Kalau yang suka lalap nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus goreng telur gitu toh, tak rajangin ini sama oncelang gitu, telur dadar. oh, Bisa ya. Bisa. Kalau ini sambung nyawa. sambung nyawa. Sambung nyawa ini coba di Google nanti, agak-agak lupa sih. Ini juga khasiatnya banyak sekali. Suka biasanya orang-orang gini, Bu, aku tuh makan ini ibu biasa lalap. Kalau enggak ya itu goreng telur dadar ya. Lututku itu loh Bu sakit. Terus aku lalapan ini kok sembuh gitu. Jadi yang tadinya ibu suka nggak tahu, oh iya tuh, jadi untuk nambah pengetahuan. Itu gitu, jadi orang-orang pada oh gitu. Kalau ini kan untuk gatal juga bisa, dan empunya juga dipakai juga ini Bu. Mahal loh itu di Malaysia. Sekalinya berapa ya dulu ya? Suka pada nyari dulu itu empuknya. Terus kalau ini apa tahu nggak? Ini ngetren loh ini loh. Sambiloto. Daun sambiloto. Ini rasanya pahitnya luar biasa, kayak sirih merah. Pahit. Coba kalau mau. Coba. Ini juga segala macam penyakit. Yang ini Kalau mana? Itu ini daun Afrika atau teh klorofil. Itu juga pahit. Sama. Itu juga hampir sama ini khasiatnya. Soalnya kalau gini ya, namanya obat umpama sakit jantung ya. Jantung kan enggak terus cuman semacam ini kan enggak ya. Jadi diramu ini apa yang gitu. Kalau ini ditolot, yang diambil bunganya untuk tetes yang pahit. Oh, untuk tetes mata itu. Tetes mata. Tanaman obat. Tanaman obat juga dikenal sebagai tanaman herbal, yaitu jenis tumbuhan yang diketahui memiliki khasiat baik dalam membantu kesehatan maupun mengobatan suatu penyakit. Konsep yang kami temukan pada kebun tanaman obat KWT Bunda Lestari adalah Pedagogy Content Knowledge atau PCK. PCK sendiri merupakan perpaduan antara Content Knowledge atau CK dan Pedagogical Knowledge atau PK. CK mencakup pengetahuan tentang materi pelajaran yang akan dipelajari seperti konsep, teori, ide, kerangka berpikir, metode pembuktian, dan bukti. PK berkenaan dengan cara dan proses mengajar yang mencakup pengetahuan tentang manajemen kelas, tugas, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran. PCK mencakup interaksi dan terjadinya irisan antara PK dan CK. PCK juga mencakup kegiatan inti pengajaran, pembelajaran, kurikulum, penilaian, dan pelaporan yang mendukung kegiatan belajar peserta didik dan hubungan antara kurikulum, penilaian, dan pedagogi. Ketika seorang guru memiliki PCK yang kuat, maka mereka mampu mengidentifikasi kesulitan yang mungkin dihadapi oleh peserta didik dalam memahami materi pelajaran dan mengembangkan strategi pengajaran yang sesuai untuk membantu peserta didik mengatasi hambatan tersebut. Dengan menggunakan konsep PCK tersebut,
Kita dapat menjelaskan materi-materi yang ada pada tanaman obat, meliputi studi tentang sifat-sifat tanaman obat. Etnobotani merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara manusia dengan tumbuhan, termasuk penggunaan tanaman obat dalam budidaya. Studi ini juga mencakup pengetahuan tradisional tentang tumbuhan obat, adaptasi tumbuhan, dan interaksi dengan lingkungan, serta penggunaan tanaman obat modern dan potensial. Pada penerapan konsep PCK di kebun tanaman obat tersebut, guru biologi dapat memberikan pembelajaran kepada siswa-siswinya mengenai kemampuan dalam menganalisis berbagai aspek, seperti kandungan kimia, manfaat obat, cara pengolahan, serta penggunaan dalam pengobatan tradisional. Pada kebun tanaman obat tersebut belum menggunakan teknologi masa depan karena dari keterbatasan biaya yang menyebabkan kurangnya pengelolaan, dan warga setempat juga memiliki kesibukan masing-masing sehingga tempat tersebut menjadi terbengkalai. Sekian dari presentasi kelompok kami dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.